Kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Mari kita bangkit berdiri, kita serukan pujian ini. Untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Mari kita panggil dengan lembut, Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Oh, buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah, penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Serukan dengan penuh kerinduan. Ku buka hati untuk Roh-Mu, kami buka hati kami, Roh Kudus. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, amin. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih. Kami bersyukur buat pribadi Roh Kudus-Mu ya Bapa, yang menuntun kami dalam terang kasih Tuhan, yang menuntun kami Bapa menghidupi setiap kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kesempatan yang indah. Kami percaya tidak ada yang kebetulan. Tuhan menibakan kami di tempat ini Bapa, untuk menerima bagian kekal yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun dari dunia ini. Biar hati kami semakin selaras dengan hati-Mu. Berbicaralah Roh Kudus, hamba-Mu manusia biasa, penuh kekurangan. Biar Engkau sendiri yang berbicara, mengambil alih mulut, lidah, dan seluruh kehidupan hamba-Mu Bapa. Supaya lewat firman-Mu hari ini, kami semua yang hadir di sini diberkati, dibangkitkan, diubahkan, dan kami semua dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu, kami siap diberkati oleh kebenaran-Mu. Bapak Ibu yang siap menerima firman Tuhan bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Salam. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita kembali belajar bersama-sama pagi hari ini. Kita masuk ke minggu kita yang ke-23, yaitu tentang kebangunan rohani. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya satu bukti kebangunan rohani ada di depan kita, yaitu bapak-bapak yang begitu luar biasa, yang saya perhatikan setia melayani di Gideon ya. Mungkin ini salah satu wujud dari kebangunan rohani. Amin Bapak-bapak Ibu. Amin, puji Tuhan. Saya pernah mengalami satu pengalaman Bapak Ibu, waktu saya masih anak-anak. Karena di waktu Natal, saya pernah cerita ini, di waktu Natal ada satu anak yang rajin sekolah minggu diberi apresiasi oleh gereja. Lalu pada waktu itu saya kepingin ada tekad dalam hati, suatu hari aku juga akan diberikan hadiah karena aku rajin sekolah minggu. Sepanjang tahun, sepanjang minggu saya setia hadir sekolah minggu. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah itu satu wujud kebangunan rohani?
Apakah ini salah satu wujud kebangunan rohani yang saya miliki? Saya rajin untuk mendapatkan hadiah di hari Natal. Akhirnya Bapak Ibu, nggak tahu gimana ceritanya, kali-kalinya Natal kali itu tidak dipanggil yang paling rajin sekolah minggu maju ke depan untuk menerima hadiah. Hati saya nyesek dan kecewa sama gereja. Kita sering mendengar tentang kebangunan rohani. Kita sering mendengar undangan kebaktian kebangunan rohani. Saya tidak menentang kebaktian kebangunan rohani, itu baik, tapi perlu kita ingat, perlu kita ketahui apa arti kebangunan rohani secara alkitabiah. Kalau kita lihat di Galatia, sermon series kita dari Galatia, kita melihat satu sosok yang benar-benar mengalami kebangunan rohani, yaitu Paulus. Tadinya dia penganiaya jemaat, tadinya dia orang yang benci dengan kekristenan, benci dengan Yesus, tapi akhirnya seorang Paulus mengubah hidupnya 180 derajat. Ia hidup untuk Kristus, ia mau mati untuk Kristus, ia mau mengorbankan segalanya untuk Kristus. Itulah yang namanya kebangunan rohani. Di antara Bapak Ibu, saya tahu banyak yang Tuhan bangkitkan dari keterpurukan. Di antara Bapak Ibu banyak saya dengar dulu menghina Yesus, nggak mau tahu tentang Yesus, tapi akhirnya memilih mengikut Yesus dengan komitmen dan penuh kerinduan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana hari ini? Apakah kita sudah mengalami yang namanya kebangunan rohani? Apakah kita sudah mengalami yang namanya kebangkitan rohani dalam kehidupan kita? Kalau kita mengalami kebangkitan rohani, pasti hidup kita tidak pernah sama. Kalau kita mengalami kebangunan rohani, maka pelayanan yang kita jalani akhirnya membawa kita semakin mengenal Tuhan. Saya bersyukur ya, ada Mas Andreas dan juga Mas Tito, meskipun mereka tidak melayani di depan, mereka tetap hadir di gereja kita. Itu satu wujud kesetiaan, itu satu wujud komitmen, bukti seorang yang mengalami kebangunan rohani. Tapi tunggu Bapak Ibu, apakah semua orang yang rajin? Apakah semua orang yang baik? Apakah semua orang yang setia? Benar-benar itu wujud dari sebuah kebangunan rohani. Tekun bekerja, tekun melayani, menjadi pribadi yang sukacita seperti buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22. Apakah ketika seseorang menunjukkan dia melakukan salah satu dari buah roh itu, mereka sudah mengalami yang namanya kebangunan rohani? Jangan-jangan dan bisa jadi itu sebuah kemunduran rohani. Wah, gimana ini Pak Pendeta ini? Sesat ini Pak Pendeta. Masa orang setia beribadah, setia melayani dibilang kemunduran rohani? Ingat Bapak Ibu, pelajaran kita 2 minggu yang lalu, bahwa bagi Tuhan kita motivasi lebih penting dari sekedar kita taat. Di balik ketaatan, di balik apa yang kita lakukan, apa motivasi kita, itu jauh lebih penting. Amin. Ketika saya berbuat baik, setia melakukan segala sesuatu untuk menyogok Tuhan, untuk mendapatkan sesuatu dari manusia, itu bukan buah roh. Itu bukanlah tanda kebangkitan rohani. Jangan-jangan seperti saya tadi, rajin untuk mendapatkan hadiah, ujung-ujungnya membawa saya kecewa. Kedagingan akan selalu membawa kekecewaan. Segala sesuatu yang didasari dengan daging pasti membawa kematian. Ulat, lalat yang busuk-busuk ada di sana. Makanya waktu kita belajar dari Galatia 4, Galatia 5, kita bisa melihat di sana iman legalistik. 2 minggu yang lalu kita belajar iman legalistik, yang berpikir lewat aturan, ketaatan yang mereka lakukan, mereka akan diberkati, mereka akan diperkenan oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Kekacauan terjadi. Tadinya mereka
berlomba untuk melakukan kebenaran. Tapi akhirnya apa Bapak Ibu? Gotok-gotokan. Golongan Yakobus dan golongan Barnabas gotok-gotokan. Bahkan mereka akhirnya menjadi penganiaya. Karena apa? Karena mereka menjadi orang yang lisensius dan legalistik. Tuhan kan sudah mengampuni kita Pak. Yang penting kita enjoy, yang penting kita menikmati. Mereka penuh dengan daging, menaati aturan-aturan, akhirnya juga daging. Dan menyalahgunakan kemerdekaan yang Kristus berikan juga akhirnya membuat mereka terikat. Sama-sama kehidupan yang penuh dengan daging. Bapak Ibu tahu bangsa Israel itu gigih waktu dia mengikut Tuhan. Betul? Di padang gurun. Wah, penuh perjuangan. Tapi gigihnya bangsa Israel adalah mengejar berkat. Gigihnya bangsa Israel itu mengejar mujizat. Kalau nggak ada mujizat, lesu. Kalau nggak ada berkat, mengutuki Tuhan. Itulah kehidupan legalistik dan lisensius. Ujung-ujungnya akan selalu membawa kematian. Maka dari itu Bapak Ibu, kita mau melihat bersama-sama apa makna kebangkitan rohani. Kebangkitan rohani adalah apa Bapak Ibu? Kita baca sama-sama. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Dalam perikop yang tadi kita baca, hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh, dan keinginan Roh ada 6 kali ditulis Bapak Ibu. Artinya untuk kita mengalami kebangunan rohani, untuk kita menghasilkan buah-buah Roh dalam hidup kita, kita perlu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan dipimpin oleh kedagingan, bukan dipimpin oleh legalistik, pikiran, perasaan kita. Di ayat ke-16 dikatakan, Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Waktu kita hidup dalam pimpinan daging, dalam keinginan daging, meskipun kita melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang terlihat mulia, ujung-ujungnya Bapak Ibu akan membawa kita jauh dari rencana Tuhan. Makanya kita juga udah belajar, sering sekali kita tahu yang baik, tapi kita nggak bisa merasakan dan melakukannya. Kenapa? Di balik kebaikan yang kita lakukan, di balik sesuatu yang kelihatannya indah kita lakukan, ada daging yang menjadi motivasinya. Ada agenda pribadi, ada ekspektasi pribadi. Ketika saya berbuat baik untuk Bang Guntar, supaya Bang Guntar berbuat baik sama saya, itu bukan roh, buah roh, itu buah kedagingan. Dan jamin, saya pasti kecewa. Jamin, saya bukan membangun Bang Guntar, justru membuat dia juga kecewa sama seperti saya. Jadi saudara, apa yang memotivasi kita itu jauh lebih penting. Dalam bahasa aslinya epitemia. Apa epitemia kita? Apa yang menggerakkan kita? Mengapa kita melakukan itu jauh lebih penting? Karena segala sesuatu yang kita kerjakan bukan hasil transformasi by Holy Spirit, bukan dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita, maka itu akan membawa kita kepada kematian. Saya pernah beberapa kali, bahkan sering dulu ya, melayani itu dengan jenuh, kecewa, mundur aja lah gitu ya. Kenapa? Karena ada kedagingan yang terselubung di balik kebaikan, di balik pelayanan, bahkan penginjilan yang kita lakukan. Ada epitemia, kedagingan yang terselubung. Maka ingat Bapak Ibu, kekristenan itu
Buat kekristenan, mengapa kita melakukan itu jauh lebih penting daripada sekedar kita melakukan. Apa epitemia kita? Waktu kita berbicara tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apa epitemia kita? Epitemia itu didorong oleh kedagingan kita atau oleh Roh Kudus? Karena tanpa pimpinan Roh Allah, akhirnya pasti seperti di ayat-ayat tadi yang kita baca, menentang dan mendengki. Itu yang akan menggerogoti. Kita lihat Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-19 sampai 21, di sini ada 3 golongan dosa. Dosa yang pertama itu, ya Bapak Ibu bisa lihat, perbuatan daging telahnya itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, itu golongan dosa seks. Lalu penyembahan berhala, sihir, itu dosa agama atau kepercayaan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, dosa penyalahgunakan obat-obatan, itu kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Lalu yang keempat, itulah dosa dalam hati dan sikap. Ada perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Jadi ada 2 jenis, kalau dibagi ada 2 jenis dosa. Satu dosa yang kelihatan, tentang kemabukan, pesta pora, itu semua kita setuju. Oh, itu dosa, itu pasti orang ini penuh dengan kedagingan. Tetapi ada dosa yang gak kelihatan. Dosa itu ada dalam hati kita. Ada perseteruan, ada percideraan, ada roh pemecah, ada kedengkian dalam hati kita. Artinya Bapak Ibu, bahwa dosa bukan saja tentang pelanggaran moral, tetapi dosa berbicara tentang motivasi hati kita. Mungkin Bapak Ibu enggak mabuk-mabukan, tidak menyembah pohon, tidak menyembah sungai. Tapi ketika kedengkian menguasai, semuanya ini membawa kita kepada kebinasaan. Dikatakan ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Di luar Kristus kita mati rohani. Di luar Kristus kita pasti binasa. Kita ini adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, total depravity. Artinya apa? Kita sudah mati. Apa yang bisa dilakukan oleh orang mati? Enggak ada. Apa yang bisa dilakukan oleh orang mati? Hanya bisa mengikuti daging. Makanya Bapak Ibu, ketika daging itu memimpin kita, pasti kematian menjadi bagian kita. Aduh, kalau gitu Pak, sulit ya ikut Yesus ya. Sulit ya jadi orang Kristen ya. Betul Bapak Ibu? Jadi kekristenan itu bukan hanya sulit, kekristenan itu mustahil. Jadi kenapa kita ada di sini? Ini kabar baiknya, karena kita punya juru selamat. Amin. Colek samping kiri dan kanannya. Untung kita punya juru selamat. Bagus. Kekristenan itu bukan hanya sulit, kekristenan itu mustahil. Makanya kita butuh sang juru selamat. Kita perlu dilahirkan kembali. Waktu kita lahir kembali, waktu kita menerima Yesus, apa yang dikatakan? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Di dalam Kristus kita mengalami kebangkitan rohani, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu kita menjadi milik Kristus, kita bangkit dari kematian. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, kebangkitan rohani dan buah roh. Kita lihat, kebangkitan rohani tidak bisa dipisahkan dari buah roh. Dikatakan buah roh.
Artinya apa? Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, buah ini akan otomatis muncul dalam hidup kita. Bapak Ibu pernah nanam pohon? Pak Sitepu suka nanam pohon di atas rumahnya ya. Waktu pohon anggurnya bertumbuh, perlu nggak dihardik anggur berbuah? Dipaksa berbuah, bisa nggak? Nggak bisa. Waktu nutrisinya cukup, hidupnya dia tumbuh dengan baik, buah itu otomatis. Sering sekali dalam hidup kita memaksa orang untuk berbuah. Gilbert, kamu mesti jujur. Kalau nggak jujur, gitu ya, maaf ya Bang. Mbak Jati, mesti setia. Kalau nggak setia, aku juga nggak setia. Ya udah, kita nggak sama-sama setia. Kita sering sekali memaksa seseorang untuk berbuah, tapi kita lupa buah itu bukan dari kita. Buah itu dari Roh Kudus. Amin. Yang perlu kita dorong, yang perlu kita motivasi agar kita sama-sama hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, buah itu otomatis. Amin. Haleluya. Kita lihat Bapak Ibu, kata tetapi buah roh. Dulu saya salah mengerti. Kata buah roh di sini saya pikir buah-buah roh. Jadi satu pohon durian, ada pohonnya, pohon durian itu ada buahnya durian, nangka, cempedak, rambutan. Bukan seperti itu. Buah roh ini, kata buah roh ini tunggal. Ya, dalam bahasa Inggris tunggal, bukan fruit. Ada S-nya, bukan. Kata tunggal. Artinya Bapak Ibu, buah roh itu menghasilkan 9 karakter. Karakter ini adalah karakter Allah. Kalau roh Allah ada dalam diri kita, maka karakter ini juga ada pada kita. Kalau enggak ada roh dalam Allah dalam diri kita, enggak mungkin kita berbuah roh. Kita selalu mendengar di sini ada tentang, kita selalu berkata tentang kebaikan. Misalnya Bapak Ibu, sebenarnya orang ini baik, tetapi kelemahannya dia nggak setia. Apakah kebaikan itu adalah buah roh? Kita selalu mendengar orang berkata, sebenarnya orang itu penuh kasih, tapi dia nggak punya damai. Apakah seorang itu memang benar-benar menghasilkan buah roh? Atau dia itu orangnya ceria Pak, orangnya sukacita Pak, tapi dia nggak punya penguasaan diri? Apakah benar ini adalah buah roh? Kalau yang namanya buah roh satu paket Bapak Ibu, bukan 1, 2 kita punya, lalu yang ketiga keempat nggak punya gitu. Kalau roh yang sama bekerja dalam diri kita, maka roh itu juga akan membawa kita untuk berbuah. Jadi kalau ada orang yang dia setia tetapi dia tidak menguasai diri, sebenarnya itu bukan buah roh, tapi buah kedagingan. Dia setia karena apa? Karena ada ekspektasi, karena ada maunya. Kalau nggak ada lagi maunya, dia nggak bisa setia lagi. Jadi buah roh itu satu. Kalau kita mengalami buah roh, dalam diri kita ada satu paket. Apa Bapak Ibu? Ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, ya, kesetiaan, ya. Kita punya penguasaan diri, kelemah lembutan, itu otomatis ada pada kita. Itulah buah roh. Yuk, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat semua buah roh ini dalam versi keinginan roh dan keinginan daging. Kasih dalam keinginan roh itu mengasihi karena kita telah dikasihi Tuhan. Agendanya agenda Allah. Untuk apa? Kebaikan orang, supaya orang lain juga mengalami kasih Tuhan. Tapi kasih dalam kedagingan selalu mengasihi dengan agenda pribadi, untuk kepentingannya. Mungkin kepentingan nama baiknya,
Mungkin supaya dia mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan keuntungan dari diri orang itu. Sering mungkin kita dengar, Bapak Ibu, aku sayang sama Mas Andreas. Kenapa kamu sayang sama Mas Andreas? Soalnya aku cocok sama dia. Apa-apa yang aku ngomongin selalu dia dengerin gitu ya. Selalu diokekan sama dia gitu. Apakah itu kasih, Bapak Ibu? Itu bukan kasih. Karena kita punya ekspektasi dalam diri Mas Andreas. Sekarang kita lihat sukacita. Tidak lama-lama di sini. Sukacita dalam keinginan daging, keinginan roh adalah sukacita joy, bukan happiness. Apa beda joy dengan happy? Happy birthday to you. Bisa ya? Kenapa happy dikatakan happy? Kenapa enggak joy to you gitu? Kenapa? Karena happy itu menyangkut kondisi keadaan. Kalau saya lagi baik, kalau saya lagi harinya mujur, kalau harinya hari spesial, kalau orang baik sama saya, happy. Tapi beda dengan joy. Joy itu bukan dipengaruhi oleh situasi, kondisi, dan keadaan. Karena Allah menjadi sumber sukacita kita. Amin. Orang yang keinginan daging, sukacitanya karena situasi, bukan karena pribadi yang kekal, tetapi karena situasi. Sekarang kita lihat damai sejahtera. Keinginan roh, ketenangan yang bersumber dari kedaulatan Allah atas apa yang Allah sudah selesaikan, sudah jamin di atas kayu salib. Tapi damai buat orang dunia adalah ketenangan dari sikap acuh tak acuh, cuek, tidak peduli, apatis. Itu beda. Kesabaran misalnya Bapak Ibu. Kita lihat kesabaran. Kalau orang sabar sebagai buah roh, ia karena ia sabar karena ia percaya bahwa semua dalam kedaulatan Tuhan. Kalau dia lagi susah, lagi menderita, dalam bingkainya Tuhan, Tuhan pakai penderitaan itu menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka dia tenang, maka dia sabar. Kalau sabar dalam perspektif keinginan daging, sinis, kesombongan diri, terlalu kecil atau rendah untuk dikhawatirkan, apalah itu, itu kan cuman receh, nggak usah pikirkan gitu ya. Itu cara orang dunia untuk sabar. Kemurahan hati, kalau orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, ia murah hati sebagai wujud dari ketulusan, kasih sayang, kebaikan, kelemah lembutan kepada orang lain karena Tuhan yang menganugerahkannya kepada dia. Kenapa kamu murah hati? Tuhan terlebih dahulu murah hati sama saya. Saya nggak bisa bendung kemurahan hati Tuhan ini untuk saya salurkan kepada yang lain. Kalau orang murah hati dalam keinginan daging, sikapnya manipulatif. Kelihatannya dia sayang, kelihatannya dia baik, kelihatannya dia lembut kepada orang lain, bukan karena Tuhan atau untuk Tuhan, tetapi untuk mendapatkan keuntungan, supaya merasa dirinya lebih baik, untuk mendapatkan rasa aman, supaya dipuji oleh orang lain. Bapak Ibu tahu kalau masuk Indomaret, selamat pagi, selamat berbelanja ya. Itu satu ekspresi kemurahan Bapak Ibu. Tapi apakah itu buah roh? Kalau enggak dia ucapkan itu, dia besok bisa dikeluarin sama bosnya. Tapi saya bersyukur ya, setiap senyum sapa jemaat Tuhan di tempat ini tulus, ikhlas. Makanya masuk di hati. Amin. Makanya banyak-banyak senyum sapa orang Bapak Ibu. Mungkin kita belum bisa jangkau orang, belum bisa beritakan Injil, tapi lewat senyum sapa kita sedang memancarkan terang Kristus. Amin. Senyum dulu sama samping kiri dan kanannya. Berikan senyum yang cemerlang. Iya. Yang selanjutnya kebaikan. Kebaikan buat orang yang dipimpin oleh Roh Kudus jadi orang apa adanya, jujur, terbuka, menjadi sama dalam situasi satu dengan situasi yang lain. Tapi orang yang dipimpin oleh keinginan daging, kasihnya tanpa kebenaran,
Ya, jadi kasih tanpa kebenaran ini gini, oh udahlah, yang penting kita bilang dia itu orang yang setia supaya dia nggak kecil hati gitu ya. Padahal faktanya dia nggak setia. Munafik bermuka dua, di depan kamu oke, kamu baik, tapi di belakang beda lagi, beda cerita. Kalau ada seorang berkata, aku ini pak, aku ini apa adanya. What you see, what you can. Kalau aku nggak senang, ya aku nggak ngomongin. Kalau nggak senang, ya urusanmu. Itu bukanlah kebaikan. Namanya kebenaran tanpa kasih selalu melampiaskan untuk kepentingan diri sendiri. Ya, kalau Bapak Ibu datang ke rumah seseorang, ayo makan. Ya, kalau orang tulus beda ya sama orang yang nggak tulus ya. Kalau orang yang nggak tulus tuh ya kita enak gitu. Kalau makan, tapi kok setengah-setengah ya perasaannya ya, jadi makannya juga nggak enak gitu. Yang selanjutnya kesetiaan dalam keinginan, dalam pimpinan roh, orang yang setia karena Tuhan sudah terlebih dahulu setia, loyal terhadap prinsip, berkomitmen dan tidak mau kompromi dengan segala situasi. Tapi orang yang hidup oleh daging setia karena situasi, hanya bisa menjadi teman, hanya bisa menjadi saudara pada waktu masa baik saja. Kalau masanya nggak baik, goodbye, say goodbye gitu ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kelemah lembutan. Dalam keinginan roh, kita mudah berbelas kasihan, baik dan mengalah untuk kehendak Allah. Tapi untuk orang yang dipimpin oleh keinginan daging, narsis, merasa diri superior, obsesi pada diri sendiri. Kalau nggak ada untungnya, dia nggak mau. Yang terakhir, penguasaan diri. Orang yang hidupnya dipimpin oleh roh, penguasaan diri bagi mereka itu adalah kemampuan untuk memilih hal yang penting atau lebih tinggi nilainya daripada sekedar mendesak. Menghidupi sebagai sarana menghidupi identitas dalam Kristus. Tapi buat orang yang hidup dalam keinginan daging, ya, impulsif, emosional, tak terkendali, kemampuan keras, dimotivasi oleh kesombongan, keangkuhan, ya, kepingin ngontrol segala sesuatu. Nah, saudara, ke-9 buah roh ini susah sekali. Sekali lagi Bapak Ibu, kekristenan itu bukan hanya susah, tapi mustahil. Makanya kita butuh sang juru selamat. Kita perlu dilahirkan kembali. Kita perlu menerima sang juru selamat. Karena Yesus itu bukan hanya teladan. Kalau menjadi teladan pasti kita semua gagal. Tapi Yesus adalah juru selamat kita. Dia yang akan memampukan kita. Nah, sekarang kita melihat Bapak Ibu yang terakhir, kekuatan untuk mengalami kebangunan rohani. Dari mana kita untuk mengalami kebangunan rohani? Apakah melalui KKR? Adakah di ayat firman Tuhan berkata untuk ngalamin kebangunan rohani harus ikut KKR? Gak ada. Yang dikatakan oleh Alkitab untuk kita mengalami kebangunan rohani, dikatakan di ayat 16, maksudku hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Waktu kita hidup dalam roh, maka kerinduan kita, epitemia kita tidak lagi didorong oleh kedagingan kita, tetapi didorong oleh kuasa Roh Kudus. Kalau Roh Kudus memimpin kita, kalau Roh Kudus yang menuntun kita, ya, maka sesuatu yang berbeda terjadi dalam hidup kita. Akan tetapi jika kau memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lihat Bapak Ibu, kunci bukan melawan kedagingan dengan hukum Taurat, bukan dengan aturan-aturan, bukan dengan ancaman, bukan dengan warning, bukan dengan usaha perbuatan manusia, namun dengan kita hidup oleh pimpinan Roh Kudus. Waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita selalu akan diingatkan, dibawa kepada satu pribadi, yaitu Yesus. Karena kalau kita dengan aturan, dengan usaha manusia, pasti gagal. Coba semua Bapak Ibu lihat saya. Jangan pikirkan BPK,
Apa yang Bapak Ibu pikirkan? BPK. Betul ya? Yang kedua, jangan ingat orang yang pernah menyakiti hatimu. Pasti langsung kebayang mukanya. Itulah manusia. Kenapa hukum Taurat diberikan? Supaya kita tahu keadaan kita. Kita nggak mampu, kita nggak sanggup. Karena itu bagaimana supaya kita tidak lagi bersandar kepada usaha dan perbuatan kita? Bagaimana supaya kita tidak lagi berfokus kepada performa kita, kepada ketaatan kita? Karena waktu kita berdiri di atas ketaatan kita, kita sedang berdiri di tempat yang rapuh, yang goyah. Karena perbuatan kita itu sifatnya berubah-ubah. Tapi ada satu perbuatan yang tidak pernah berubah, yaitu perbuatan Tuhan Yesus kita di atas kayu salib. Amin. Perbuatannya tetap untuk selama-lamanya. Dia Allah yang dahulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Makanya kalau kita tidak menemukan sesuatu yang jauh lebih indah, jauh lebih mulia, jauh lebih keren, jauh lebih kuat, jauh lebih dahsyat, maka kita akan selalu berfokus kepada dunia. Kita akan berfokus kepada diri kita. Maka disitulah kekecewaan, kegagalan menguasai hati kita. Seorang Chief Scottish man berkata bahwa melekatnya hati kepada suatu objek tidak bisa dikalahkan hanya dengan tindakan sederhana. Hal itu hanya bisa dilakukan dengan melekatkan hati kita kepada sesuatu yang lebih kuat, lebih berkuasa. Begitulah kecenderungan hati manusia. Makanya Bapak Ibu, rahasia untuk kita menemukan kenikmatan, keindahan yang lebih besar dan lebih tinggi nilainya dari semua tawaran yang bisa diberikan oleh dunia ini, kita temukan, kita dapatkan hanya melalui pimpinan Roh Kudus. Jika kita daging memiliki epitemia, maka Roh Kudus juga memiliki epitemia. Keinginan yang terus memimpin kita, keinginan yang kudus yang selalu memimpin kita. Kalau Bapak Ibu pernah makan di satu restoran, makanannya bersih, enak, banyak, kira-kira Bapak Ibu mau cari nggak restoran yang nggak lebih baik dari ini? Nggak mungkin. Ketika saya punya tab yang punya retina core apa segala macam itu, saya nggak akan lagi pakai HP ini. Kenapa? Ada yang lebih baik. Kenapa kita sering beralih kepada sesuatu yang kurang baik dari dunia ini? Penghargaan, penerimaan, pengakuan. Kita sering menyandarkan semua itu kepada uang kita, kepada pekerjaan kita, kepada jabatan kita. Karena kita lupa atau kita belum menemukan penerimaan yang jauh lebih besar, kasih yang jauh lebih indah, pengharapan yang begitu mulia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita sudah menemukan yang asli, maka kita tidak akan lagi mencari yang palsu. Amin. Maka di ayat 24 dikatakan Bapak Ibu, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus, waktu Roh Kudus yang memimpin kita, dia akan membawa kita untuk memandang salib Kristus. Di salib itu kita diterima, di salib itu kita dikasihi, di salib itu kita menerima berkat yang terbesar yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia ini. Makanya Bapak Ibu, hanya lewat pimpinan Roh Kudus kita menjadi orang-orang yang dibebaskan, yang berbuah, yang bangkit. Karena Roh Kudus selalu akan memimpin kita kepada pribadi Yesus, kepada salib Yesus. Kalau Bapak Ibu mau tahu seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, tandanya apa Bapak Ibu? Bukan berbahasa roh. Tandanya adalah dia tidak pernah menjadi orang yang egois. Karena Roh Kudus tidak pernah menonjolkan dirinya. Roh Kudus itu dia selalu mengarahkan pandangan kita kepada pribadi Yesus. Maka seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dia tidak pernah mementingkan dirinya, tidak pernah memegahkan dirinya, tidak pernah berusaha mengutamakan ekspektasi dan agendanya pribadi.
Pribadi yang dipimpin oleh Roh Kudus, ia anti mental jasa. Dia tidak nyaman menonjolkan dirinya. Dia tidak nyaman dengan sindrom better than. Jauh dari kata arrogance. Itulah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saat Roh Kudus memenuhi kita, Roh Kudus memimpin kita, maka di waktu itu Roh Kudus memampukan kita untuk berbuah. Haleluya. Amin. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang ada, yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus itu sama seperti lilin, sama seperti senter. Kalau menyenteri, dia gak pernah menyenteri dirinya sendiri, tapi ia menyenteri objek yang dia tuju. Itulah Roh Kudus. Ia selalu mengarahkan pandangan kita kepada salib Kristus. Bahwa kamu udah ditebus, kamu berharga di mata Tuhan, kamu dikasihi Tuhan, masa depanmu indah, berkatmu sudah dijamin, keselamatanmu pasti. Itu yang akan Roh Kudus selalu ingatkan. Makanya Paulus punya kerinduan. Paulus itu tidak punya kerinduan terkenal, tidak punya kerinduan untuk menjadi kaya, tidak punya kerinduan untuk menjadi orang yang hebat. Tapi kerinduan Paulus, Bapak Ibu, kita baca yang berwarna coklat, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Itu yang utama buat Paulus, mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Tuhan mau kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus juga kita alami. Tuhan mau kuasa yang membangkitkan Paulus dari penganiaya menjadi seorang yang penuh dengan kasih karunia, juga membangkitkan jemaat Pabaton. Nggak ada amin. Amin. Juga membangkitkan gerejanya. Semua karunia dan pekerjaan Roh Kudus dimaksudkan untuk mengarahkan perhatian kita kepada kasih Kristus dan karya salibnya. Roh Kudus akan selalu memimpin kita, untuk memimpin kita dengan mengingatkan kita, lihat Yesus, lihat keindahannya, apa yang telah Yesus lakukan, apa yang telah Yesus selesaikan. Lihat kemuliaannya, lihat kasihnya yang jauh lebih besar dari segala sesuatu. Itu yang akan Roh Kudus lakukan. Makanya waktu kita mendengar tentang salib Kristus, akan selalu membuat hati kita gemetar, sering membuat kita nangis, saudara. Karena inilah panggilan gembala yang baik dalam kehidupan kita, yang buat hati kita melemeh. Ya Tuhan, ngapain aku selama ini? Ya Tuhan, puji syukur aku boleh menemukanmu. Engkaulah berkat terbesar, berkat yang terbaik dalam hidupku. Saat kita mengarahkan hati kita kepada salib Kristus, di sana kita menemukan kemenangan, kekuatan, dan keajaiban dari Kristus. Saya undang Bapak Ibu untuk tunduk kepala. Roh Kudus akan memimpin kita dengan mengingatkan kita akan keindahan, kemuliaan dari apa yang telah Yesus lakukan. Itulah sebabnya setiap kali kita mendengar Injil, maka hati kita meleleh, gemetar, air mata kita berlinang. Itulah sebabnya kita tersentuh, terharu, begitu bersyukur ketika melihat keberdosaan kita. Namun waktu mendengar Injil, Roh Kudus menolong kita untuk dapat melihat kasih Tuhan yang begitu besar, pengorbanannya yang tiada tara, karya salibnya yang begitu sempurna sudah dianugerahkan kepada kita. Saudara, mari kita mereflektifkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Pertanyaan buat kita semua, apakah kita masih dikuasai oleh daging? Apakah selama ini kita dipimpin oleh kedagingan? Sudahkah kita dipimpin oleh Roh Allah selama ini? Atau kita lupa melibatkan Roh Allah? Kita lebih mengutamakan keinginan kita daripada keinginan Roh Allah yang berdiam dalam diri kita. Mungkin selama ini saudara gak pernah melibatkan Roh Allah dalam diri saudara. Mari minta ampun, mari bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita pribadi yang besar, pribadi yang mulia. Tapi berapa sering kita mendukakan Roh Kudus? Betapa sering kita mengabaikan Roh Kudus?
dalam pergumulan yang Bapak Ibu alami, hadapi di keluarga, di pekerjaan. Siapa selama ini yang Bapak Ibu pandang? Sudahkah selama ini saudara melihat keindahan, kemuliaan salib Kristus, sehingga hati saudara, mata saudara akan terus tertuju kepada salib Kristus, tidak lagi tertuju kepada persoalan, pergumulan, tidak lagi tertuju kepada gemerlap kemuliaan dunia ini. Mari saudara, kita sama-sama bertobat dari mengandalkan diri kita, dari hati yang selalu berusaha mencari kepuasan, mencari pengakuan, mencari sukacita dari kepanaan dunia. Mari saat ini engkau dipanggil Tuhan untuk mengalami keindahannya, untuk mengalami kemuliaannya. Dia memberikan engkau Roh Kudus untuk menuntun engkau berbuah, baik musim panas, musim hujan, berbuah dalam segala musim. Mari saudara, arahkan perhatianmu, arahkan pandanganmu kepada salib Kristus. Dia berkata, sudah selesai. Segala persoalan kita, pergumulan kita, Dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Penerimaan kita, penghargaan kita, kasih kita, Dia sudah sediakan bagi orang-orang yang menerimanya. Rasakan itu, pegang itu, alami itu. Niscaya engkau tidak akan pernah lagi beralih kepada yang lain. Niscaya hidupmu pasti berbuah dan berlipat ganda. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada umat-Mu yang terikat dibebaskan, yang mencari menemukan, yang berbeban berat diberikan Tuhan kelegaan. Terima kasih Bapa, karena kami melihat kemuliaan Bapa kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan. Kulihat mulia Bapakku dalam Kristus Yesus. Semakin ku memandangnya, makin Dia puaskanku. Saat ku kagum indahnya dan lihat kehendaknya, mataku tatap ke surga, mulianya bagianku. Harapan dalam cobaan, padanya ku percaya. Hatiku Dia selaraskan, Dia beriku kekuatan. Berjalan mengikut Yesus, meski ku tak mengerti. Ku tahu Tuhan bekerja, mulianya bagianku. Saya jemput bangkit berdiri. Baginya kemuliaan, bagi Dia pujian, hanya Dia, nama yang berkuasa. Amin. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagianku. Mari kita serukan bersama-sama. Lihat lengannya terentang di atas salib itu, yang mereka anggap lemah, layak setiap pujianku. Tuduhan yang menimpaku pada salib dipaku, ya ku tahu Dia selamatkanku, mulianya bagian. Angkat suaramu. Baginya kemuliaan, bagi Dia pujian, amin. Hanya Dia, nama yang berkuasa. Ku
kemuliaannya yang jauh lebih. Amin. Haleluya. Berdiri di hadapannya dengan hamba setianya, hatiku sekarang puji Dia, mulianya Basukan. Oh, baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya Dia. Haleluya. Yang berkuasa. Oh, ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulia. Serukan dengan iman. Oh, baginya bagi Engkau Allah yang mulia, pujian bagi Dia, nama yang berkuasa. Haleluya. Akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagian. Sebab ku tahu mulianya bagian. Sebab ku tahu mulianya bagian. Karena Injil, kebangkitan rohani bukan melalui ikut sebuah acara atau taat hukum atau taat peraturan, melainkan ketika membuka hati kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Injil, kita tidak lagi hidup dalam kepalsuan. Kebaikan, kasih, kesetiaan, penguasaan, kelemah lembutan kita tidak lagi palsu, karena Roh Kudus yang mentransformasi hati kita. Karena Injil, kita mengalahkan dosa bukan dengan peraturan, namun dengan kasih karunia Kristus, menata ulang hati kita dengan kasih-Nya. Buah Roh hanya dinyatakan melalui mereka yang selalu mengikuti tuntunan Roh Kudus. Bagi Dia kemuliaan, bagi Dia pujian, hanya Dia. Haleluya. Namamu yang penuh kuasa Tuhan. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulia. Mari kita angkat tangan kita. Oh, bagi Dia kemuliaan, bagi Dia pujian, hanya Dia. Nama yang berkuasa. Oh, ku hanya bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagian. Oh, sebab ku tahu mulianya bagianku. Sebab ku tahu mulianya bagianku. Setiap yang mendengar firman-Mu, setiap yang menerima firman kebenaran-Mu, hamba mau proklamasikan dibebaskan, dipulihkan, disembuhkan, dibangkitkan. Kami tidak akan pernah lagi menjadi pribadi yang sama. Semakin Tuhan perbaharui, semakin Tuhan bawa kami mengendapi rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk lawatan kebenaran firman-Mu. Biar kami bawa pulang, kami pegang teguh, dan kami hidupi dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Dan lewat jemaat ini Tuhan, nyata buah-buah roh. Lewat suami, lewat istri, lewat anak-anak, nyata buah-buah roh yang akan mempesona dunia untuk datang kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang sudah diberkati, sama saya katakan